Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sasa, Beni, Doni. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Materi yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias hingga Pulau Rote. Suku bangsa termasuk bagian dari keberagaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Adakah yang tahu suku bangsa itu apa? Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia memiliki 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki suku bangsanya sendiri. Kali ini ibu akan memberikan beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Yang pertama Aceh, terkenal dengan suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, dan masih banyak lagi. Yang kedua Sumatera Utara, yang terkenal dengan suku Batak, ada Batak Akola, Batak Karo, dan Batak Mandailing, dan masih banyak lagi. Yang ketiga DKI Jakarta, ada suku bangsa Betawi. Dan yang keempat Jawa Timur, ada Jawa, Bawean, Madura, dan masih banyak lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang budaya Indonesia. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang yang diwariskan ke generasi. Keragaman budaya bangsa Indonesia ada yang berbentuk religi atau keagamaan dan kesenian. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama tentang religi atau keagamaan. Upacara adat tiap suku bangsa di negara kita berbeda-beda, seperti upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran. Contoh upacara religi atau keagamaan yaitu di Bali. Ada upacara pembakaran mayat yang biasa disebut dengan upacara ngeben. Yang kedua, kesenian daerah. Kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum, suku, bangsa tertentu. Beberapa kesenian daerah misalnya 1. Pertunjukan rakyat. Di Indonesia, pertunjukan seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan upacara. Seni pertunjukan di Indonesia memiliki ciri khas di setiap daerah dan merupakan sebuah bentuk ungkapan budaya. Contohnya seperti ketoprak dari Jawa Tengah dan ludruk dari Jawa Timur. Yang kedua, lagu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah, diantaranya Injit-injit semut dari Jambi, Gambang Suling dan Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Yamko Rambiamko dari Papua. Yang ketiga, tarian daerah. Indonesia memiliki banyak tarian yang menampilkan gerakan yang indah, tarian yang berakar dari tari adat. Misalnya, tari pendek dari Bali, ada juga tari yang bersumber dari seni bela diri seperti tari alan ambek dari Sumatera Barat. Yang keempat, alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi tari-tarian adat dan lagu daerah. Contohnya seperti gong dari Jawa Tengah, bonang dari Jawa Timur, rebana dari DKI Jakarta, dan tifa dari Papua. Yang kelima, rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya seperti rumah adat Jawa Barat yaitu rumah Sunda, rumah adat Jawa Tengah yaitu joglo, rumah adat Sumatera Barat yaitu rumah gadang. Yang keenam, pakaian adat. Keanekaragaman bangsa Indonesia termasuk di dalamnya yaitu pakaian adat. Tiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat.
Pakaian tersebut bisa dipakai pada waktu upacara-upacara adat, misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari masing-masing suku tersebut. Salah satu contohnya adalah pakaian adat khas Bali yaitu payas agung dan pakaian adat khas Jawa Tengah yaitu kebaya. Ibu akan menjelaskan materi mengenai kesatuan dalam keberagaman. Menghargai keberagaman budaya di Indonesia memiliki keberagaman yang kaya dan patut kita banggakan oleh masyarakatnya. Keberagaman itu harus dilengkapi rasa persatuan dan kesatuan. Seperti bunyi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dikarenakan penduduk di Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, dan terpencar dalam lokasi yang luas dari Sabang sampai Merauke. Budaya daerah di Indonesia merupakan aset penting dan ciri khas dari masing-masing keberagaman budaya daerahnya tersebut. Kamu harus menghargai kebudayaan daerah lain yang berbeda dengan kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita sendiri. Jangan mudah meniru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Contoh-contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pertama, tidak membeda-bedakan teman yang berasal dari daerah lain yang berbeda dengan kita. Kedua, membangun kerukunan sesama masyarakat di Indonesia. Ketiga, menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Keempat, menghormati dan mempelajari kesenian tradisional dan mampu untuk berkarya di Indonesia. Memiliki sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan merupakan salah satu wujud bangga dan cinta menjadi anak Indonesia. Anak-anak dapat melakukan setiap perbuatan tersebut mulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Jika dibiasakan, hal tersebut akan berdampak baik untuk mental dan karakter anak-anak sebagai generasi muda. Cinta Indonesia, cinta budaya, cinta semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persatuan. Persatuan sendiri adalah suatu kondisi dengan segenap unsur-unsur kehidupan masyarakat suatu bangsa terikat satu sama lain meskipun terdiri atas keberaneka-ragaman. Persatuan sendiri erat hubungannya dengan kesatuan yang dimaknai sebagai kehidupan yang utuh, tak terpecah meskipun masyarakat di dalamnya berasal dari unsur yang beragam. Salah satunya Indonesia sendiri adalah bangsa yang majemuk, di mana masyarakatnya sangat beragam, dan keberagaman itu sendiri mencangkup perbedaan suku, bahasa, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Meskipun demikian, bangsa Indonesia memandang keberagaman yang ada sebagai kekayaan dan kekuatan yang harus bersama-sama dijaga dan dirawat. Oleh karena itu, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa ini menyadari dengan sepenuh hati bahwa keberadaan atau perbedaan yang ada adalah suatu anugerah yang datang dari Tuhan. Yang mana dengan adanya suatu perbedaan ini adalah kunci untuk kita
saling bertoleransi dan menghargai satu sama lain, sehingga akan selalu terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi selanjutnya adalah konsep persatuan meskipun berbeda-beda. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki sangat banyak keanekaragaman budaya, agama, bahasa, maupun ras, harus saling atau harus senantiasa menjunjung tinggi rasa persatuan. Karena rasa persatuan itu sangat dibutuhkan dalam suatu negara. Tidak hanya di suatu negara, tapi juga dalam komponen atau aspek-aspek kehidupan lainnya. Misalkan saat ini kita sedang berada di sekolah. Di sekolah tidak hanya ada siswa, melainkan juga ada guru, kepala sekolah, staf TU, lalu dan yang lainnya. Nah, itu disebut warga sekolah. Jadi, warga sekolah itu merupakan satu kesatuan di dalam sekolah tersebut. Dalam lingkungan sekolah ini, guru dan kepala sekolah harus bekerja sama. Mereka harus berkomunikasi, mereka harus bersatu dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi siswa atau peserta didik. Nah, itu termasuk gambaran konsep persatuan meski berbeda-beda. Meskipun kepala sekolah jabatannya ada di atas guru, namun guru juga tidak kalah pentingnya dengan peran kepala sekolah, di mana peran guru di sini adalah sebagai pendidik sekaligus pengajar yang terjun langsung untuk melakukan proses pembelajaran di kelas bersama peserta didik. Nah, itu pertama. Dan itu juga merupakan gambaran sederhana dari konsep bersatu meskipun berbeda-beda. Jadi kita apabila memiliki teman yang memiliki perbedaan keyakinan atau perbedaan pendapat saat kita musyawarah, itu wajar karena setiap orang itu berbeda. Yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara kita menghargai dan mencintai kedamaian. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersatu. Maksudnya bersatu di sini adalah menghargai semua pendapat meskipun bertentangan dengan pendapat kita atau pikiran kita. Bertentangan dengan pendapat kita atau pikiran kita. Itu juga termasuk toleransi. Nah, ngomong soal toleransi ini juga sangat penting dalam persatuan karena toleransi ini juga cukup mencakup bahwa kita sebagai manusia membutuhkan manusia lain, begitupun sebaliknya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Dari sini paham? Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.